La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, bertemu kembali kita pada hari ini di channel Kabar Pondok KL dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, semua atas karunia Allah. Anda diberikan karunia oleh Allah dan kami juga masih di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, namun juga kita tak lupa pula sanjungkan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan juga pada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in dari awal hingga akhir zaman. Baik sobat, kita lanjutkan podcast lagi, menyambung dari yang episode sebelumnya, yang katakanlah kalau anak nakal itu larinya atau disekolahkannya di pondok pesantren. Masih menyambung hal itu, ada beberapa pertanyaan ataupun dari omongan dari masyarakat ataupun orang-orang di luar sana, bahwasanya kalau anaknya di sekolah di pesantren padahal dia penghafal Quran, nanti kalau yang tidak kuat, mohon maaf, menjadi stres, menjadi gila ataupun lain sebagainya. Nah, untuk menyikapi hal ini, sudah bersama kami seperti biasa di podcast bisa ini kita bincang santai bersama Abi Anwar. Menanggapi hal tadi Abi Anwar ya, yang banyak juga dibicarakan di masyarakat. Ya, kalau anaknya tidak kuat dipondokkan, itu bakal menjadi stres atau semacamnya. Nah, dari pengalaman Nabi sendiri atau tanggapan Nabi sendiri untuk yang fenomena ini gimana, Abi? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu dulu, pendidikan ini banyak kaitan, ya, banyak sekali faktor, dari kejiwaan anak, orang tua, pengalaman orang tua, kemudian lingkungan di sini adalah berarti ustadz, teman-teman dan pesantren itu. Kemudian yang episode sebelumnya tentang anak nakal dipondokkan, kami ingatkan pesantren bukan bengkel. Ya, benar. Justru anak-anak yang istimewa dipondokkan ya. Tapi bukan artinya yang nakal kemudian nggak boleh mondok, bukan. Hanya saja kesimpulannya adalah semua pesantren itu posisinya membantu orang tua, pendidikan tanggung jawab orang tua, dan orang tua harus betul-betul memilih yang sesuai dengan hati sanubarinya, yang sesuai dengan pilihan, dan harus terus kontrol. Jangan 100% percaya sama pesantren kemarin. Artinya harus kontrol komunikasi. Nah, komunikasi inilah nanti yang ada kaitannya dengan stres, tingkat stresnya anak. Demikian. Jadi ini masih kaitan juga sama ada episode kaitannya sebelumnya. Kalau kita ingin bicara pesantren 2 hari 2 malam selesai, jadi kita pendek-pendek ya. Masalah gila atau nggak kuat karena menghafal Quran, ini pengalaman kami pribadi tahun 2004 kami memutuskan untuk melanjutkan di Ma'had Iskarima Tawangmangu, pondok pesantren tahfidz. Itu kita komunikasi sama ibu kami,
Nah, Ibu sampaikan pondok yang lain aja, jangan pondok tahfidz, nanti nggak kuat gitu. Ya, benar. Ya nggak kuat, nanti stres dan sebagainya. Ya memang pengalaman waktu itu orang tua adalah pengalaman saudara-saudara yang memang posisinya tidak kuat untuk menghafal, akhirnya posisi kurang baik ya, atau istilah gila atau stres dan sebagainya. Fenomena ini sebenarnya banyak faktor ya. Faktor utama adalah tentang motivasi menghafal sama cara menghafal Quran. Yang motivasi diingat setiap apapun itu, tidak hanya Al-Quran, menghafal Quran. Ketika motivasinya bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, pasti stres. Seseorang jangankan menghafal Quran yang berat ya, prosesnya panjang. Nyapu lantai saja, ketika anak nyapu lantai, motivasinya bukan Allah, motivasinya ingin dipuji bapak ibunya. Ketika dia motivasi ini, dia tidak dipuji, dia stres. Itu aja. Padahal Quran itu bukan hanya nyapu lantai. Jadi ini yang perlu difahami. Kenapa sebagian nggak kuat, karena memang motivasi ini yang kurang dipresur, kurang ditekankan ke santri. Berarti dari motivasi tadi, anak ini tadi ada image, kalau saya menghafal ini harus dapat pujian atau gimana. Itu maksudnya. Ya, motivasi duniawi. Duniawi. Motivasi selain untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itu pasti nanti bikin stres ya. Tapi dia keterpaksaan, Nabi ya. Ya, walaupun dia sukarela, tapi kalau motivasinya salah, keikhlasan niat ya, ini maka orang tua betul-betul harus melihat lembaga mana yang betul-betul sehari-harinya memang motivasinya akhirat. Termasuk hari ini luar biasa di penghafal Quran ini diberi bonus banyak ya. Maaf sebelumnya ya. Contohnya adalah motivasi duniawi yang seakan-akan benar itu ya. Kalau hafal Quran nanti mudah masuk TNI, masuk polisi, ini sekian juz. Ini keliru. Dalam artian tetap harus disampaikan motivasi untuk ridha Allah. Benar. Itu bonus ya. Bonus nanti kalau menang STQ dapat sekian juta, dapat umroh, itu bonus saja. Nanti kalau punya hafalan sekian mudah masuk TNI, Polri, itu bonus. Akhirat yang utama. Atau seperti lembaga kita yang madrasah aliyah di bawah Yayasan Maulana Karam, kita sudah tekan kontrak untuk keluar negeri untuk madrasah aliyah, lulus aliyah, 30 juz selesai setoran, 10 juz lancar, bisa melanjutkan dan kita bisa uruskan beasiswa ya, beasiswa keluar negeri. Ini bonus. Tapi ketika anak pokoknya mau keluar negeri, itu dia pasti stres. Ini kemudian yang kedua, ini poin pertama. Poin kedua adalah cara menghafalnya. Cara menghafal, kalau ustadz atau ustadzah yang tidak atau belum memiliki pengalaman di dunia pesantren tahfidz, biasanya masih cari-cari cara ya. Anak itu harus ada tahapan. Di tahapan menghafal, kemampuan, nah disinilah, jadi memang ada tahapan-tahapan. Ketika memang dia seperti kita punya mobil, mobil kan harus pagi kita panasi dulu. Kalau kita langsung starter langsung jalan kan, sekali dua kali tidak apa-apa. Tapi kalau seperti itu lama rusak kan. Seperti itulah manusia. Kemudian cara menghafal berikutnya, kalau tidak sesuai syar'i, tidak sesuai syariat Islam, juga akan mendatangkan kemadaratan, seperti menghafal Al-Quran di depan kuburan, maaf seperti ini ya, menurut kami ini kurang pas atau cara-cara yang lain lah, menghafal Quran tapi tidak meninggalkan kemaksiatan dan seterusnya. Jadi insya Allah tidak ada yang gila kalau yang dua ini benar, yaitu benar niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian caranya benar ya. Kenapa ada yang sampai gila dan sebagainya? Karena boleh jadi dia ikhlas betul mencari Allah, tapi caranya salah. Caranya salah itu dia mengurung diri di satu ruangan
sampai meninggalkan sholat gitu ya, atau di kubur wali, atau sampai meninggalkan perkara-perkara wajib. Nah ini keliru, salah ya, enggak boleh seperti itu. Maka ketika enggak kuat, ya memang betul gila, sampai gila, stres dan sebagainya. Karena tadi, sedangkan menghafal Al-Quran, Allah sudah janjikan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, gitu ya. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk diambil pelajaran, dipahami, dihafalkan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran atau menghafalkannya? Jadi janji Allah pasti benar, tidak mungkin keliru gitu. Yang salah ya kitanya. Berarti anaknya yang salah, yang untuk motivasinya tadi ya Bu ya? Ya gini, pendidikan itu kan saling berkaitan. Jadi 3 komponen utama Imazar Nuzi itu yang selalu diulang ya, guru, orang tua, murid. Murid sudah betul niatnya, tapi boleh jadi gurunya yang salah, juga keliru. Ayo, nanti ikut STQ atau ikut MTQ, jangan ya. Tetap harus dimotivasi untuk Allah SWT. STQ itu untuk silaturahmi, untuk ketemu, untuk motivasi biar ternyata banyak orang yang lebih lancar dari saya, itu motivasinya. Atau orang tuanya, ayo nak hafal Quran, nanti kamu jadi begini ya, keliru. Jadi diingatkan itu bonus duniawi, itu bonus. Jadi niatnya untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah agar ridho sama kita, ini diulang-ulang, nanti bonusnya yang banyak. Nah, yang enggak kalah penting, caranya harus benar, cara menghafalnya harus benar, tahapannya. Kadang bacaannya belum layak untuk menghafal, langsung ditekan untuk menghafal. Dia otaknya belum siap gitu ya. Dan diingat, menghafal itu sangat istimewa. Menghafal Al-Quran itu kita tekankan ke diri kita, keluarga besar kita, kemudian anak-anak kita. Menghafal itu proyek sampai wafat. Nah ini istimewa. Jadi ya memang lembaga katakanlah setahun 2 tahun sekian target, tapi ketika memang anak dilihat sudah memaksimalkan waktu, nggak nyampe, enggak apa-apa gitu aja. Jangan ditekankan, gimana pun posisinya tetap harus baca Quran, terus menghafal, terus ngafal walaupun nggak hafal-hafal, karena kita berharap wafat dalam menghafal Al-Quran. Nah itu istimewa. Nah, berarti kesimpulannya bahwasanya untuk menjadi seorang hafiz ataupun penghafal Quran, itu 3 komponen ini harus saling menyatu Abi ya. Yang terakhir kan yang pertama itu orang tua ya, guru, orang tua, terus murid. Nah, berarti si murid ini kalau ditekan oleh orang tua ini ya bisa saja stres tadi Abi ya. Nah, jadi ya mohon maaf orang tua, tetap ditekan, tapi posisinya harus betul. Nah, berarti yang 2 ini berpotensi atau memberi peluang kepada yang di bawah ini. Apabila ini terlalu menekan, yang sangat terlalu di bawah ini bisa saja stres. Jangankan masuk pesantren, ya Bapak Ibu di rumah aja anak nih ya, contoh suruh nyapu dikit aja. Kalau kita suruh sambil megang gagang sapu, anak jadi stres. Apalagi mohon maaf yang lain. Jadi kita orang tua jangan terlalu menekankan pada anak, begitu ya. Harus proporsional. Ya, proporsional. Jadi anak tidak dilepas 100%. Kalau dilepas dia tidak akan punya tanggung jawab. Jadi tetap harus ada masanya dinasehati dengan lisan. Ada dinasehati dengan tongkat. Tapi tetap harus sesuai syariat. Maksudnya nggak boleh bentak, nggak boleh mukul muka, itu nggak boleh. Kemudian tidak boleh bermuka masam, dan harus ada mukadimah. Dan ini perintah oleh Rasulullah, pukullah dia kalau 10 tahun tidak perhatian sama sholat. Artinya nggak hanya sholat ya, pendidikan lain. Artinya anak sudah dikasih tahu, nak, kalau kamu tidak sholat atau malas-malas sholat, kamu akan ayah pukul atau ustadz pukul atau ustadzah pukul, dipetis. Nah, sudah dikasih pemahaman. Ketika dia melanggar, nah saya pukul kamu karena sayang saya kepada kamu. Nah ini insya Allah anak-anak pengalaman kami itu justru lebih dekat karena sayang, bukan karena belum tahu apa-apa, tahu-tahu dimarahi. Ini salah ya. Jadi memang
kita sebagai orang tua juga ya harus belajar banyak. belajar banyak juga kan. Jadi, Sama-sama semuanya iya, belajar. jadi nggak seadanya atau semena-mena terhadap anak. Jadi ya apapun yang kita inginkan ya kita juga harus belajar juga. Karena ada orang bijak yang pernah saya dengar atau pernah mengatakan 3 kali 7, 0 sampai dengan 7 tahun anak bisa dididik menjadi raja. Tetapi 7 tahun ke depannya itu anak menjadi budak. Dan 7 tahun terakhirnya itu anak menjadi sahabat. Itu kata orang bijak, bukan kata aku. Jadi ya kita sama-sama kalau di pondok kira-kira ada pendapat yang nanti jadi gila, nanti jadi stres, ternyata tidak benar. Tadi memang ada yang stres gila, tapi tadi ada kesalahan dari pihak pesantren, dari orang tua, dari anak sendiri. Jadi ya banyak lah. Jadi dari oknumnya itu, Abi ya. Ya bisa. Ya, dari oknum. Ada kesalahan ya, bukan dari lembaganya. Karena kan yang orang tua ini pemponis, masuk pondok bisa jadi kalau nggak kuat anaknya gila, stres. Nah itu yang tercoreng kan pondok. Ya oleh karena itu harus pilih betul-betul pesantren yang humanis ya. Yang humanis, tapi humanis ini bukan artinya terus dilepas. Harus betul-betul dipilih betul ya, karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali. Walaupun lembaga sebagus apapun tetap ada kurangnya. Benar. Apalagi yang sudah banyak kurangnya. Kalau kurangnya jangan ke sana. Gak sayang kan anak ini lebih mahal dari mutiara, terus kita tahu lembaga itu lagi nggak baik, ya janganlah. Kecuali kita memang masuk situ untuk memperbaiki ya. Nah, silahkan. Oke, terima kasih Abi. Jadi kesimpulannya silakan memotivasi anak dengan kadar yang anak bisa, jangan dipaksakan kalau anak itu tidak dapat menerimanya, dan juga boleh saja memberikan iming-iming yang lain-lainnya seperti kalau tamat, kalau habis ini akan dibelikan ini atau bisa menjadi ini, silakan saja, jangan terlalu dipaksakan, bukan begitu Abi ya? Ya, oke. Pertemuan kita pada hari ini untuk bincang-bincang kali ini tentang kalau masuk pondok anak ini kalau tidak kuat nanti stres, itu tinggal Anda sendiri yang menyikapinya. Betul. Kasus itu ada. Maka memang harus hati-hati. Memang kalau kasus itu memang ada, cuma kita tidak tahu dia dapatnya dari mana. Itu kan ya, ada yang pulang atau ngoceh-ngoceh, kita tidak tahu diambil apa di sana itu. Mungkin di pondoknya dia benar, di luar pondok dia mempelajari ilmu-ilmu yang ilmu hitam. Ilmu hitam, Kalau kesyirikan banyak itu, banyak. Jadi kita sebagai orang tua ya harus pandai-pandailah untuk memilih lembaga pendidikan, terutama untuk di pondok, dan juga sekolah umum juga. Jangan sekarang ini dunia pendidikan sedang banyak dibenturkan, apalagi untuk dunia pondok pesantren. Itu saja, mohon maaf apabila dari perbincangan kami ini ada menyinggung perasaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Allah, dan mohon ampun. Ila liqa, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la